Permata Tel. Memang beda. Hai, apa yang terlintas di benak kamu ketika kamu melihat kata ini? Wow, Windy. Pokoknya setiap kali ada pemenang, nama Windy pasti selalu ada. Wow. Hai Mas Bayu, apa yang terlintas di benak kamu ketika kamu melihat kata ini? Hebat. Senior paling best of the best dan paling humble seimbang banking. Wow. Kak Windy. Kak Windy adalah simbol ketenangan di Emban Banking. Bagaimana tidak? Dia adalah UMKM berjalan kami. Kukira cupu, ternyata suhu. Mantap, thank you. Guys. Apa yang lintas benak kalian kalau kalian melihat kata ini? Windy. Ya. Bagi aku sih Kak Windy cantik, pinter, baik. Kalau menurut aku Kak Windy itu positif vibes banget. Orangnya jadi panutan. Oke, Kak Windy itu banyak prestasinya. Oh my God. Hebat. Mari kita sambut salah satu Sri Kandi Inbam Banking, Windy. Permata Tel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saat ini Permata Tel sudah mengadakan kembali acara engagement yang sudah 2 tahun dan sepertinya teman-teman tuh sangat rindu banget, kangen banget kita diadain acara seperti ini ya. Terus terima kasih juga atas kehadiran Bapak Gunawijaya, Bapak Usman Suryata, terus Ibu Joy Stefani yang manajer pertama saya di Permata Bank. Banyak banget ilmu yang aku dapetin karena segala sesuatunya itu istilahnya diawali dari mental yang kuat. Jadi maksudnya tuh dari awal aku jadi petugas credit card dengan karakter manajer seperti Ibu Joy Stefani yang mungkin sudah diketahui, mungkin anak-anak kartu kredit sudah tahu betapa sakleknya kakak BW nggak boleh ngebantah ya, itulah yang membuat mental kita menjadi kuat. Jadi jangan negatif thinking dulu, jangan ngeluh dulu kalau kita dapat peraturan ini itu sebenarnya buat kita sendiri juga gitu, balik lagi buat kita sendiri. Terus buat Ibu manajer, Ibu Sumarsi, Bu, sebulan aja ya Bu di sisi O-nya ya Bu, nggak kuat Bu saya sama Erliana saya bingung dia manusia apa jin. Telepon Mama To kapan ini balik lagi ke Ibu sebagai Erliana itu Bu. Kok ini jadi gak lucu ya? Terus untuk Ibu manajer, Ibu Nike, salah satu manajer yang belum Windy cobain unitnya ya Bu. Nanti ngobrol di kamar mumpung emak saya lagi gak ada, gak ikut. Ya Allah mana? Ada? Oh maaf. Ternyata saya mau dilaporin Bu, mau jadi pengkhianat katanya. Ya, jadi awal mulanya seperti tadi sampaikan, Windy itu udah masuk Permata Bank dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kalau boleh dibilang bukan sebentar, tapi memang waktu yang sangat lama. Tapi dari awal mula masuk ke Permata Bank, pasti kita memiliki tujuan untuk kita bekerja, ya kan? Yaitu pastinya mendapatkan penghasilan. Tidak masalah awal mulanya kalau misalnya kalian bekerja, awal mulanya ada money oriented, yaitu kan untuk keluarga kita juga penghasilan yang kita dapatkan.
dari tujuan kita yang istilahnya kita ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dan dari Permata Bank pun memberikan hal itu. Dulu kita zamannya itu simple pay, dapat keuntungan ya. Terus jadi kita bisa memberikan yang terbaik, dan kita bisa mendapatkan untuk tambahan dari karena championship. Dan itu awal mulanya kita mulai mempelajari segala sesuatunya itu lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya boleh dibilang, yang mungkin tadinya kita nggak biasa online, tapi karena kita butuh pekerjaan, tentunya kita akan memberikan sesuatu hal yang maksimal. Istilahnya usaha kita di titik yang paling maksimal, semaksimal mungkin. Seperti itu. Kalau boleh dikatakan sih power of kepepet ya, kalau misalnya kayak gitu. Karena kita pasti akan memberikan hal yang paling maksimal. Nyontek dikit nggak apa-apa ya? Atur. Oh ya, baru disampaikan 2 hari yang lalu, Windy diminta untuk menjadi tampil di sini sebagai influencer. Tapi mudah-mudahan 2 hari yang Windy buat isinya adalah tentang 12 tahun pengalaman Windy di kontak center Permata Tel. Influencer itu kalau misalnya boleh dikatakan adalah orang yang bisa mempengaruhi masyarakat. Kalau sekarang itu kan ada blogger, YouTuber, yang rata-rata itu artis. Tapi kalau misalnya kita lihat di lingkungan kerja, influencer itu seperti orang yang memang memiliki otoritas, kemudian pengetahuan, pengalaman, hubungan baik dengan rekan kerja. Nah, mungkin di sini kenapa Windy dijadikan influencer, salah satunya adalah pengetahuan dan pengalaman. Mungkin tadi lihat ya di video ada yang bilang Kak Windy itu WebKM berjalan kami. Ya ampun, dia WebKM. Karena memang kalau boleh dikatakan teman-teman khususnya di inbound banking itu lebih mempercayakan di saat bagaimana cara mencari untuk informasi atau complaint handling di WebKM itu dari Windy. Maksudnya ya, kita untuk clue-nya seperti apa, dan itu pun dipelajari oleh teman-teman inbound banking. Nggak ada tepuk tangannya. Kok sepi amat? Jangan semangat. Terus dari kartu kredit, Windy diberikan kesempatan untuk ke inbound banking. 4 tahun di kartu kredit, selanjutnya dilanjutkan ke inbound banking. Dulu itu multi skill itu tidak seperti sekarang yang memang pasti harus setiap hari itu masuk telepon kartu kredit banking secara bergantian. Kalau dulu kartu kredit, kalau misalnya banking itu offernya kan masih banyak ya, maksudnya jadi jarang kita menerima case-case tentang banking. Nah, pada saat pindah ke banking itu tentunya dimaksimalkan tentang pekerjaan banking itu seperti apa. Dan yang terjadi pusing Bu, Pak, masuk banking, produknya banyak, terus istilahnya informasinya banyak, aplikasi juga yang digunakan, entah itu KPR, KTA, proses cabang, LLG, RTGS, itu semuanya itu dipelajari pada saat Windy berpindah ke inbound banking. Sempat mikir bahwa bisa nggak sih gitu, bisa nggak sih yang tadinya tuh selama ini di kartu kredit kita mungkin hanya menangani cicilan, financial adjustment, billing statement, seperti itu, dan itu saja berulang kali. Tapi pada saat pindah ke inbound banking itu benar-benar yang sangat luas sekali, baik dari e-channel, dari pengiriman rekening koran, kemudian KPR, KTA, seperti itu, dan dengan banyaknya aplikasi. Dan awal mulanya memang kita biasanya beradaptasi, dan namanya juga ini pernah ya ini juga manusia juga ya, pernah juga pada saat awal mula pindah champion setnya itu paling di bawah itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa tidak bisa terlebih dahulu, jalanin aja dulu. Walaupun memang awal mulanya tidak bisa, tapi dengan kita bisa belajar, ada rasa keinginan, ada rasa mau untuk bisa, pasti akan berhasil juga.
Dan alhamdulillah setelah hal itu terjadi, maksudnya setelah melihat bahwa championship-nya itu turun, kita tapi jangan menyerah, kita bisa evaluasi gitu loh. Apa nih yang salah nih? Kenapa maksudnya waktu itu AUPS-nya sampai nilainya 1? Ya mungkin karena awal mulanya banyak bertanya, dapat cash ini nge-hold nasabah, dapat cash ini nge-hold nasabah. Tapi dari situ kita belajar yang kalau cash ini seperti ini, dan itu mulai bertahap, akhirnya sampai dengan sekarang alhamdulillah prestasi tetap konsisten di inbound banking. Pernah dipercaya jadi peserta Got Talent, alhamdulillah juara juga jadi peserta Got Talent. Star Wars, alhamdulillah juara juga jadi di Star Wars. Dan itu istilahnya boleh dikatakan, mungkin benar tadi katanya Ahya, kita kerja ikhlas aja. Kerja ikhlas dalam arti kata jangan banyak ngeluh, tenang, kerja ikhlas, insya Allah rezeki ngikut kok. Ya nggak? Tetap usaha. Oh iya benar, doa. Terus dan setelah itu sampai dengan sekarang bisa konsisten karena alhamdulillahnya aku tuh dikasih karakter sama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang memang sabar, tidak mudah marah, dan bisa melihat sesuatu itu dari hal yang beda. Aku cerita aja gini, gimana sih caranya gimana sih Win, gimana caranya kalau misalnya kamu tuh selalu berpikir positif? Ada temen yang seperti itu. Terus aku baru, bukannya baru juga sih ya, pernah mendengarkan untuk ceramah salah satu Habib milenial di Indonesia. Jadikan matamu itu mata Tuhan. Jadi melihat dari segala sisi itu dari sisi Tuhan. Mungkin iya hal ini itu nggak baik. Kamu merasa kok seperti ini, tapi kita akan lihat mungkin kedepannya ada hikmahnya. Makanya kita suka mengatakan, oh ternyata kejadian kemarin seperti itu akan terjadi seperti ini toh. Oh ternyata kemarin itu saya tidak berhasil karena akan ada hal yang lain lagi yang akan saya dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengeluh terlebih dahulu, tapi jadikan mata kita ini mata Tuhan yang melihat dari sisi Tuhan bahwa segala sesuatu yang dikehendaki pasti akan baik buat kita walaupun kita membencinya. Seperti itu. Ngeri tepuk tangan lagi. Dalam ya? Ya memang begitu dalam. Iya, benar. Tapi memang seperti itu, Mbak Sarah. Terus, kalau tadi aku ngomongin tentang multi skill yang tadinya misalnya kita merasa berat, jadi yang credit card, mungkin saat ini ada teman-teman yang belum multi skill, jangan terkecil hati, teman-teman. Jalanin aja dulu, ikutin aja dulu. Toh itu semuanya ada proses pembelajaran. Bisa karena terbiasa, tapi jangan lupa untuk proses selalu belajar. Dan yang kedua, mungkin kita itu kan kerja sebagai petugas kontak center. Petugas kontak center ini dalam arti kata kita memberikan bantuan kepada nasabah kita. Yang kita memberikan kemudahan kepada nasabah kita. Selalu ingat bahwa kalau misalnya kita memberikan kemudahan untuk orang lain, insya Allah urusan kita juga akan mudah kok, akan dilancarkan kayak gitu. Nasabah senang, bahagia, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Kalau misalnya pada saat nasabah itu mengatakan, terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Dari tadi saya nelpon nggak dapat solusinya, baru sama Mbak nih saya dapat solusinya. Wah alhamdulillah, catet, komplimen. Dapat lagi duit. Terus pernah waktu itu aku dapat nasabah. Nah, pada ini case yang simple. Dia sedang ada di luar negeri, di Belgia kalau nggak salah. Memang nasabahnya ini sudah berumur sekitar 70 tahun.
Dia ingin melakukan transaksi menggunakan Permatanet, hanya ingin melakukan transaksi transfer ke sesama rekeningnya lewat Permatanet. Tapi dia merasa saya nggak akan bisa transaksi nih karena nomor handphone saya udah ganti, udah berubah, gitu kan. Terus saya bilang, Mister, sir, jadi kalau misalnya mau transaksi, bisa pilih menu transfer ke akun rekening saya sendiri. Oh gitu Mbak, coba, tunggu. Saya coba terlebih dahulu ya. Ya silakan saya dicoba terlebih dahulu. Sudah dicoba transaksi, ternyata benar itu nggak butuh SMS karena kan transfernya ke rekening sendiri, ya nggak? Di situ nasabahnya bilang, ya ampun, saya seperti saya. Ya ampun, Mbak, makasih banget Anda sudah membantu saya sangat-sangat sekali. Dan ini kejadian memang awal-awal corona. Dia bilang seperti ini, Mbak di cabang mana? Kerjanya di mana? Saya di Jakarta, saya bilang gitu. Ya sudah, nanti kalau misalnya corona udah nggak ada, saya Januari ke Jakarta. Mbak suka coklat nggak? Katanya gitu. Ya tentu saya suka coklat. Iya, coklat Belgia, katanya gitu. Iya, saya suka coklat. Ya sudah, nanti saya ke Jakarta saya kasih Mbak coklat. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan sehat karena sampai sekarang coklatnya nggak nyampe. Kode ya, mungkin dapat coklat dari kayak gitu. Terus suka dukanya itu jadi petugas kontak center, yaitu kebahagiaan, kita dapat komplimen, kita memberikan kemudahan kepada orang lain, insya Allah Allah memberikan kemudahan juga buat kita. Terus ada khususnya untuk yang teman-teman di tim inbound banking ataupun kartu kredit, kita kan merasakan bahwa kerjasamanya itu kompak banget gitu loh, kerjasamanya enak, dan itu yang bikin aku tuh betah bekerja di sini. Dan kemarin aku juga sempat nanya ke teman-teman juga, apa sih yang kamu lihat dari Windy, karena kan tadi ada lihat. Terus ya cara online-nya dengan penuh sabar seperti itu. Dan intinya kita harus positive thinking dan jangan mengeluh, karena insya Allah kalau misalnya ada perubahan dalam diri kita sendiri, kita tunjukkan bahwa kita bisa menciptakan ekosistem kerja yang positif di Permatatel, dimulai dari perubahan diri sendiri. Itu aja penutupan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Windy untuk pertanyaan. Luar biasa Kak Windy ya. Kak Windy jangan lupa yang disampaikan